Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 4 Psikologi Umum Program Studi Tasawuf Psikoterapi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini kami akan membahas tentang emosi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Anggi Puspita Dewi dengan NPM 21310700002. Yang kedua ada Alfi Firmansyah dengan NPM 21310700014. Dan yang terakhir ada Afifah Berta dengan NPM 21310700018. Dan dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Mustamira Sofa Salsabila SPSI MSI. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh Anggi Puspita Dewi. Emosi berasal dari bahasa Latin yaitu emover yang berarti bergerak menjauh. Artinya bahwa kecenderungan dalam bertindak dalam emosi merupakan hal yang mutlak. Menurut Daniel Goleman pada tahun 2002, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan psikologi dan biologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi pada dasarnya merupakan suatu dorongan untuk bertindak. Teori-teori dalam emosi dibagi menjadi 6 teori. Untuk teori yang pertama yaitu teori common sense atau logika umum, yaitu stimulus mendorong emosi untuk mendapatkan perasaan emosi, dan kemudian perasaan ini akan menghasilkan perubahan fisiologis dan perilaku. Teori yang kedua yaitu teori James Lange, yaitu stimulus memprovokasi emosi secara langsung untuk menghasilkan perubahan fisiologis dan perilaku, kemudian menghasilkan perasaan emosi. Teori yang ketiga yaitu Cannon-Barth, yaitu stimulus memprovokasi emosi dengan mengaktifkan pusat otak yang disebut dengan talamus, yang secara bersamaan mengirimkan pesan ke korteks, menghasilkan perasaan emosi untuk organ, gairah, otot rangka, dan perilaku. Teori yang keempat yaitu teori dua faktor Schachter-Singer, yaitu kita memiliki perasaan emosi ketika ada dua faktor yang hadir, yaitu kita dibangkitkan secara fisiologis dan kita menafsirkan suatu emosi tertentu didasarkan pada suatu yang dihadapi. Teori yang kelima yaitu teori facial feedback hypothesis, yaitu otot-otot wajah mengirimkan pesan ke otak bahwa keduanya mengidentifikasikan emosi yang kita rasakan dengan cara mengintensifkan. Teori yang keenam yaitu teori Lazarus Cognitive Theory, memutuskan jika situasi positif, negatif, atau netral sebuah perilaku positif atau negatif memicu gairah baik fisiologi dan rasa emosi. Emosi dasar terbagi menjadi 10. Yang pertama, joy atau gembira, surprise atau terkejut, anger atau marah, contempt atau mengejek, shame atau malu, interest atau tertarik, sadness atau sedih, disgust atau jijik, fear atau takut, guilt atau merasa salah. Motif emosi. Batas antara motif emosi dan emosi sangatlah tipis. Sebagai contoh, rasa takut merupakan sebuah emosi, tetapi juga merupakan motif yang mendorong munculnya tingkah laku. Lipper pada tahun 1970 mengemukakan teori tentang hubungan motivasi dan emosi, yaitu bahwa hampir seluruh tingkah laku kita yang berkesinambungan dan diarahkan pada tujuan diwarnai atau tone oleh emosi, dan bahwa tone atau emosional lah yang memberikan arah bagi sekuen panjang tingkah laku. Sebagai contoh, motif yang mendorong tingkah laku seseorang dalam pekerjaannya mungkin saja merupakan pemuasan dalam mengerjakan tugas dengan baik, atau kepuasan dihargai oleh teman sejawat, atau kesenangan karena menguasai sesuatu yang baru. Tompkins pada tahun 1970 menyatakan bahwa emosi memberikan energi pada motif. Menurut Tompkins, motif atau drive secara sederhana memberikan informasi tentang beberapa kebutuhan atau kondisi dari tubuh. Yang menyertai drive ini adalah emosi. Tompkins menggunakan istilah affect, seperti semangat, kesenangan, rasa tertekan yang memberikan energi bagi drive. Emosi ini memperkuat drive untuk memberikan kekuatan motivasionalnya. Beberapa macam emosi yang dikemukakan oleh Daniel Goleman 1997
individu adalah sebagai berikut. Yang pertama, amarah. Contohnya beringas, mengamuk, benci, jengkel, kesal hati. Yang kedua, kesedihan. Contohnya pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihi diri, putus asa. Yang ketiga, rasa takut. Contohnya cemas, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut, sekali waspada, tidak tenang, ngeri. 4. Kenikmatan. Contohnya bahagia, gembira, riang, puas, senang, terhibur, bangga. Yang kelima, cinta. Contohnya penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan, hati, rasa dekat, bakti, hormat, kemesraan, kasih. Yang keenam, terkejut. Contohnya terkesiap. Yang ketujuh, jengkel. Contohnya hina, jijik, muak, mual, tidak suka. Yang kedelapan, malu. Contohnya malu hati, kesal. Menurut Sangadah 2008, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkat frustasi. Yang pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, faktor pribadi, baik fisik maupun mental, dan faktor konflik. Baik, yang pertama faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah keadaan kekecewaan dan goncangan perasaan yang dialami individu karena gagal dalam mencapai tujuan yang disebabkan oleh adanya rintangan yang berasal dari luar individu. Di antaranya adalah alam sekitar berupa peristiwa-peristiwa tragis, sistem hubungan antar pribadi yang salah, norma-norma sosial, peraturan perundang-undangan, dan adat istiadat. Yang kedua, faktor pribadi. Faktor pribadi adalah faktor yang diawali oleh seseorang karena kurangnya atau bahkan tidak memiliki kemampuan fisik bahkan mental untuk mencapai tujuan atau cita-cita. Yang ketiga, faktor konflik. Faktor konflik adalah frustasi yang terjadi dalam diri seseorang karena ada pertentangan batin dalam diri untuk mencapai tujuan.